Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga sehat selalu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Di video kali ini, gue akan bikin video kompilasi untuk mesin espresso yang ada di samping gue. Mesin kecil, mesin rumahan yang emang udah biasa gue pakai untuk jualan. Nah, ini kebetulan dua-duanya gue beli sendiri dan emang gue pakai dua-duanya untuk jualan. Dua-duanya punya bentuk yang sangat-sangat sama, tapi dengan merek yang berbeda. Nah, di sini gue pengen kumpas tuntas soal mesin ini dan soal pengalaman gue sebagai penggunanya. Langsung aja kita bahas secara tuntas. Ini dia. Oke, sebelum videonya dilanjut, gue pengen promosi dulu. Ini produk gue, yaitu Gang Kopi. Nah, untuk ini adalah rasa kopi susu vanilla. Banyak lagi varian dari Gang Kopi. Ini kita jual di beberapa koperasi. Jadi buat lo yang mau pesan bisa langsung aja kontak Gang Kopi. Ini Instagramnya. Dan kebetulan kita jual kopi seduh juga. Nah, ini kopi seduh yang isinya kopi robusta dengan paper filter. Langsung aja cuy. Oke, kita langsung aja bahas. Nah, ini adalah dua mesin espresso yang gue pakai, yaitu mempunyai merek yang berbeda tapi bentuknya sangat-sangat sama, bahkan bisa dibilang nggak ada bedanya ya. Lu bisa lihat di sini dari mulai garisnya di sini, ini mempunyai bentuk yang sangat sama, tapi dia beda merek. Oke, yang pertama kali gue beli mesin kopi, yang pertama kali gue beli adalah ini. Ini adalah merek MP Coffee CM3601. Yang ini adalah Verativero CM3601. Dia punya merek yang sama, bahkan model yang angkanya juga sama, yaitu CM3601, dan bentuk yang sangat-sangat sama, tapi mereknya berbeda. Nah, untuk yang MP Coffee, ini gue beli duluan dibandingkan yang ini. Jadi gue sedikit cerita, emang gue membeli mesin ini adalah untuk kebutuhan jualan. Sedangkan sebenarnya mesin ini dua-duanya adalah peruntukan untuk mesin kopi rumahan. Ya, karena ini kualitas kecil, dia sebenarnya hanya untuk kualitas rumahan aja. Ya, tapi gue pakai ini untuk jualan. Nah, MP Coffee ini udah kurang lebih gue pakai hampir 2 tahun. Sedangkan ini Verativero udah kurang lebih 1 tahun. Keduanya punya fungsi juga yang sangat-sangat sama. Tombol powernya sama, tombol espressonya sama, bahkan tombol steamnya juga sama. Gak ada bedanya. Bahkan indikator di layar di sini ini juga sama, dan dia punya settingan juga yang sama. Dan bahkan dari mulai awal beli sampai sekarang belum pernah gue atur, karena memang udah sesuai dengan yang gue inginkan, yaitu sampai 24 detik dia menghasilkan espresso yang gue inginkan. Tapi satu lagi perbedaannya adalah harganya. Kedua ini punya harga yang berbeda. Jadi gue sedikit cerita, pada saat gue mencari mesin kopi, yang gue dapat adalah ini. Dulu gue belum sempat nyari Verativero. Sebenarnya kalau dibilang dari segi merek ya, MP itu adalah merek China, dan sedangkan Verativero itu merek Eropa. Dari segi nama sebenarnya, kalau kita sama-sama tahu, Verativero punya nama yang lebih besar dibandingkan MP. Karena Verativero sudah termasuk merek yang berpengalaman untuk mesin espresso. Dia punya mesin yang produk yang tidak hanya bikin mesin kecil, tapi juga kelas menengah dan ke atas. Tapi untuk MP ini, setahu gue, dia hanya bikin mesin kopi kecil atau mesin kopi rumahan. Nah, tapi ini udah gue pakai 2 tahun, sampai sekarang nggak ada masalah sama sekali. Untuk harga, nah ini yang bikin gue kaget. Pada saat gue beli MP Coffee ini, CM3601, ternyata jauh lebih mahal dibandingkan Verativero. MP CM3601 ini gue beli waktu itu 2 tahun yang lalu sekitar 2,8, 2.800.000. Itu dengan kualitas yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dan dan kita mendapatkan isinya yang juga kurang lebih sama. Bahkan
pada saat gue beli Vero ini, isinya lebih banyak yang didapatkan dibandingkan MP ini. Jadi waktu itu gue beli ini 2.800.000. Nah sedangkan Vero ini setelah 1 tahun gue beli ini dan penggunaan MP Coffee ini, karena gue make jujur buat kebutuhan jualan, gue nggak mau memompa menggembur mesin ini secara terus menerus karena gue kasihan juga. Jadi gue beli lagi dengan merek Vero dan ternyata harganya jauh lebih murah dibandingkan MP Coffee ini. Vero ini gue beli dengan harga kurang lebih 1.700.000. Ini dua-duanya sama-sama di Tokopedia gue belinya. Di Vero gue dapet dengan harga yang lebih murah. Bahkan isinya yang gue dapet itu jauh lebih banyak. Kalau MP Coffee pada saat gue beli, ya kita dapat water filter, dapat manual book, serta temper plastik. Nah sedangkan Vero ini sama dapat water filter juga, terus dapat temper plastik, plus dia ngasih juga temper besi. Yang itu menurut gue lumayan bagus dan itu juga gue pakai. Nah, tapi sebelumnya gue pernah bikin juga video tentang MP Coffee ini soal mesin steamnya, dimana mesin steamnya ini punya kualitas yang kecil, yang tekanan yang kecil sehingga tidak bisa menghasilkan foam yang kita inginkan untuk membuat latte art. Gua kira Vero ini sanggup. Nah, tapi ternyata itu sama. Mesin steam yang dimiliki Vero itu juga sama-sama punya tekanan yang kecil. Sehingga kalau kita pengen bikin latte art untuk menghasilkan foam yang bagus, itu juga nggak dapet. Nah, ini pengalaman gua yang emang udah gue coba, ya sama-sama nggak dapet gitu. Udah gitu dia membutuhkan waktu juga yang sangat lama untuk bisa panas, menghasilkan susu yang panas. Keduanya punya fitur yang sama untuk tombol power, espresso, dan steamnya. Untuk pemanasannya MP Coffee sama-sama dengan Vero hanya membutuhkan tidak sampai 1 menit untuk memanaskan mesinnya, kurang lebih 45 detik. Dengan water tank yang sama 1 liter, 1,7 liter. Tapi pada saat gue coba, ternyata dia desain water tanknya itu berbeda cuy. Ya, dari bentuk depan sebenarnya udah sama banget ya, tapi dari ke belakang ternyata dia punya bentuk yang beda, terutama water tanknya. Karena gue kira bisa di balance nih, tapi ternyata beda. Nah ini bisa lo lihat sendiri. Untuk water tank punyanya MP dia sedikit lebih keluar, sedikit lebih besar, sedangkan punyanya Vero itu pas banget, lurus. Jadi gue pernah coba water tanknya, gue pakai, gue pindahin, ternyata emang gak muat. Tapi dia punya portafilter yang sama. Jadi untuk gue, pemakaian pengalaman gue pakai 2 portafilter ini untuk 1 mesin, dan itu bisa karena punya kelebaran mili yang sama, yaitu 58 mili. Nah ini bentukan portafilternya benar-benar sama banget. Nah untuk listriknya dia kalau di spesifikasi Vero punya daya listrik watt yang lebih besar, yaitu Vero 1400, sedangkan MP Coffee ada 1100. Nah ini pengalaman gua, dimana gua pakai ini buat di rumah. Listrik rumah gua kurang lebih cuma 900 cuy. Jadi untuk penggunaan mesin ini gua harus matiin beberapa lampu dan penggunaan listrik di rumah, sehingga gue bisa aman pakai mesin kopi ini. Ya walaupun bayaran listriknya jadi besar. Nah ini yang harus diwaspadai kalau kita punya barang yang kebutuhan listriknya lebih besar, sedangkan tenaga yang kita punya di rumah voltasenya kecil. Karena gue sering ketika gue lupa matiin kebutuhan listrik di bawah, lampu dan yang lain masih nyala, ketika gue nyalain, kejepret cuy. Jadi listriknya mati, kejepret, yang otomatis mesin espressonya juga mati. Nah itu bahaya, terutama buat kondisi mesin si espressonya. Itu akan bikin cepat rusak. Nah pengalaman gue ketika gue pakai Vero ini pernah rusak untuk yang Vero. Waktu itu gue lagi make, kemudian kejepret. Nah pada saat mau gue nyalain lagi,
dia nggak mau nyala lagi. Dan ternyata setelah gue periksa, gue bawa ke tempat servis mesin espresso, ada komponen yang meledak, yang kebakar, jadi sehingga nggak bisa nyala lagi. Meledaknya itu di mesinnya cuy. Nah justru gue kaget nih, Vertivero yang gue pakai lebih baru gitu ya dibandingkan MP, yang emang sama-sama pernah kejepret juga sebenarnya MP ini, tapi Vertivero ini ternyata mesinnya nggak kuat, dia yang lebih cepat rusak. Walaupun itu emang kesalahan gue, listrik nggak kuat pada saat penggunaan, kejepret, mati, mesinnya dia meledak, konslet. Pas gue bawa ke tempat servis, ternyata ada mesinnya meledak. Nah ini dia mesinnya cuy. Ini adalah mesin espresso Vertivero-nya. Pada saat gue ke tempat servis, kalau mau cepet mesinnya harus diganti. Jadi mesinnya ini sekotak ini harus diganti dengan yang baru. Bisa sih diganti komponennya doang gitu yang rusak, tapi membutuhkan waktu yang lama karena bisa jadi itu ngerembet ke yang lain. Nah ini kalau lo lihat bekas meledaknya, dia gosong. Nah ini bisa diganti yang baru, ininya komponen ininya doang, tapi ditakutkan komponen yang lain itu ikut kena sehingga sama aja rusak-rusak juga dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi waktu itu gue ganti mesin yang baru, ini mesin yang lama, dan sekarang Vertivero udah pakai mesin yang sama dengan kode 3601. Waktu itu dengan harga 500.000 udah sama pasang, udah sampai bisa nyala lagi. Nah, kalau penilaian dari gue untuk kualitas mesin ini, keduanya ini sama-sama tangguh, terutama untuk membuat espresso yang kita inginkan. Hasil espressonya bagus banget. Mungkin nanti di next video gue akan bikin sama-sama, kita lihat hasil espresso dari masing-masing mesin ini. Tapi kalau penilaian dari gue, kedua mesin ini punya kemampuan yang sama, karena menurut gue kayaknya isinya juga sama, mesinnya kayaknya juga sama nih. Walaupun gue nggak pernah cek yang MP, tapi kayaknya keduanya sama karena punya kode yang sama, yaitu CM3601. Hanya beda mereknya aja, karena bentuknya aja sama banget gitu kan. Itu kalau dari penilaian gue, walaupun mesin steamnya juga sama-sama nggak kepake kalau buat gue, karena kebetulan gue buat jualan yang kopi botolan, gue jual kemasan dingin, bukan kemasan hot, kemasan panas, jadi gue nggak pakai mesin steamnya. Tapi untuk dari segi mesinnya, ketangguhannya, gue rasa itu cukup. Untuk kualitas mesin kecil, mesin rumahan, ya yang mana itu gue pakai buat jualan, itu cukup. Terus saran dari gue, yang pertama soal daya listrik. Tadi gue ulangin karena ini pengalaman gue, dimana dia punya spesifikasi listrik yang besar. Kalau listrik kita kecil, kita harus jangan sampai lupa untuk ngejaga jangan sampai kejepret. Ya ini pengalaman gue, ketika yang Vertivero gue make, kemudian kejepret, mesinnya rusak, dan gue harus ganti mesin yang baru dengan harga yang lumayan ya, 500.000. Untungnya karena gue buat jualan, ya gue beli mau nggak mau. Nah itu pengalaman gue, yang mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman semua. Jangan sampai kejadian kayak gue gitu ya. Nah untungnya MP Coffee ini justru yang sama-sama pernah kejepret juga nggak kenapa-napa nih sampai sekarang, masih tangguh aja. Jadi gue makanya itu ganti-gantian cuy. Gue kadang sehari bisa bikin 50 botol, ya yang ini 20, terus ntar gue istirahatin, baru gue pakai Vertivero 20 sampai 30. Jadi biar bisa istirahat lah mesinnya. Ya mungkin itu aja dari gue untuk mesin ini, Vertivero dan MP Coffee. Keduanya sama-sama tangguh, tapi dengan harga juga yang berbeda. Yang ini 2 jutaan, yang ini 1 jutaan. Tinggal dari kalian aja gimana nilainya. Kalian bisa cari tahu juga mungkin di internet soal mesin ini, ya MP Coffee atau Vertivero. Kalau dari gua, jelas gue lebih milih Vertivero, karena dengan segi hasil yang sama, ketangguhan yang sama, dia punya harga yang lebih murah, yaitu sekitar 1 jutaan, sedangkan MP Coffee 2 jutaan, harga yang kurang lebih 2 kali lipat. Walaupun mesinnya pernah rusak, tapi itu karena kesalahan gue, buat gue itu no problem, nggak ada masalah.
Tapi yang jelas kalau disuruh milih, gue lebih milih Veratifero. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan tanya di kolom komentar. Mungkin akan gue jawab. Karena emang mesin ini gue pakai sebagai penggunaan gue sendiri, bukan mesin orang. Dan gue udah pakai ini kurang lebih, yang ini 2 tahun, yang ini 1 tahun. Silahkan yang mau ditanyakan atau sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, subscribe. Dan kalau ada yang mau dikomen, ditanyain, silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.